Jadi Turki ini mata uangnya lira, guys. Kalau di Georgia lari, di sini lira. Kebalikannya, guys. Kalau di Arab rial. Jadi nggak jauh-jauh itu nama mata uangnya. Dari 5.000 ke 400 rupiah. Bisa dibayangin ya seberapa parahnya hyperinflasi di Turki, guys. Selamat pagi, guys. Hari ini kita akan melanjutkan vlog kita yang keempat kalau nggak salah. Oke, sekarang kita akan berangkat ke kantor juga hari ini. Hari ini mau kita bahas apa ya? Pokoknya yang seru lah yang bisa kita bahas, guys. Uhti mode on ini. Oke. Oh, ada yang pakai skuter juga, guys, kayaknya, guys. Selalu pakai helm, guys, ya, untuk safety. Soalnya kemarin gua sempat kepala gua nabrak spion bus. Nah, ada dent gini, guys. Jadi harus pakai helm, guys, untuk keselamatan di dunia, guys. Kalau ada kilat kalian tau lah apa yang harus dilakukan ya. Oke. Ready ya. Walah, lupa naruh kuncinya, guys. Ada ini mah nggak bisa keluar kita ya kan. Oke. Lupa lagi tantangan. Ini kayaknya gue terlalu excited nih, kawan-kawan. Makanya gue lupa terus. Oke, sarung tangan. Ya, HP jangan disangkut kantong. HP itu harus di sini, guys, biar nggak mengganggu kaki kita, guys. Ketika kita sedang mengendarai skuter, karena gerakan kaki sangat krusial. Oke. Oke, guys, gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat insya Allah ya. Oke. Enak banget, guys, cuacanya. Enak banget, guys. Jadi dingin tapi nggak sedingin kemarin ya. Hari ini agak cerah cuacanya. Oke, jaket gue kayaknya gue buka aja, nggak ada masalah. Oke, guys, hari ini mungkin kita akan membahas mata uang Turki ya, guys, ya. Mungkin ada yang penasaran, bang, mata uang Turki apaan, bang? Oke. Kita akan membahas sedikit tentang mata uang di Turki dan sedikit tentang ekonomi yang ada di sini lah, supaya kita melek ekonomi semua ya, guys, ya. Jadi Turki ini mata uangnya lira, guys. Kalau di Georgia lari, di sini lira. Kebalikannya, guys. Kalau di Arab rial. Jadi nggak jauh-jauh itu nama mata uangnya. Lari, lira, rial. Itu kalian nggak tahu, gue. Kalau ada yang kemiripan bisa di komen di kolom komentar, guys. Jadi lira ini kalau sekarang dirupiahkan mungkin 400 sekian lah, kurang lebih. Dan kalau misalnya kita konversikan ke dolar, guys, 1 dolar itu sekarang kurang lebih 34 lira. Sekarang itu tanggal 7 November 2024, guys. Nah, jadi lira itu bisa dibilang menurut rupiah itu ya agak sedikit turun lah kalau dibandingkan dengan 13 tahun lalu, guys, yaitu 2011. Nah, pas pertama kali gue kesini, 1 lira itu pernah menyentuh di angka 5.000 rupiah, guys. Bayangin ya, dari 5.000 rupiah dia naik ke
maksudnya turun ke 400 rupiah guys, dari 5.000 ke 400 rupiah. Bisa dibayangin ya seberapa parahnya hyperinflasi di Turki guys. Dan diperburuk lagi di tahun sebenarnya 2018. Di tahun itulah mulai banyak inflasi yang agak kurang menyehatkan lah. Kalau dari tahun 2011 ke 2018 awal itu naiknya masih perlahan guys, pelan. Mulai dari 2018, nah mulai tuh kekacauannya. Inflasinya mulai tidak bisa dibendung guys. Ya, kita belok dulu. Oke. Nah, tidak bisa dibendungnya bagaimana guys? Jadi seiring waktu nilai tukar mata uang dolar ke lira itu makin lama makin naik signifikan. Jadi mata uang dolar itu terhadap mata uang Turki itu naik signifikan sekali guys. Sampai akhirnya pada tahun sekarang itu naik ke angka 34 lira satu dolarnya. Nah, yang uniknya guys ya, ketika pandemi 2019, 2020 dan pada waktu itu walaupun pada waktu itu inflasinya lumayan gede-gedean, tapi nilai pasar yang ada di Turki itu tergolong murah guys. Tergolong murah dalam artian kita beli apa-apa, makan di luar itu affordable sekali itu harganya ya. Walaupun pada waktu itu UMR di sini agak sedikit rendah lah. Misalnya di awal tahun bisa mulai dari $600, tapi ke akhir tahun nanti bisa tuh jatuh nilainya ke angka 400 sampai 380 sekian. Nah, tahun ini juga terjadi yang sama. Di awal tahun UMR itu bisa naik di angka misalnya $800 kalau didolarkan ya. Tapi sekarang berjalannya waktu mulai menurun tuh jadi 700 dan seterusnya lah. Nah, penyebabnya ada beberapa hal yang menjadi faktor kenapa mata uangnya turun signifikan. Pertama, menurut berita-berita ya, Turki itu termasuk negara yang tidak punya produksi sendiri. Maksudnya tidak mengekspor keluar. Walaupun sebenarnya ekspor juga, tapi ya tidak tidak sebanyak negara-negara lain lah. Maka dari itu kebutuhan mereka terhadap dolar itu justru lebih banyak daripada kebutuhan lira itu sendiri. Walaupun Turki ini atau ya bagian Istanbulnya lah, itu termasuk kota yang bisa dibilang banyak turis asing yang masuk ke sini guys. Tapi di akhir-akhir ini, di beberapa bulan belakangan ini ya, jumlah wisatawan asing tuh sudah mulai menyusut guys. Bukan gara-gara ada permasalahan di negara ini, tapi maksudnya bukan karena ada perang atau bukan karena ada konflik, walaupun memang ada juga sedikit, tapi tidak terlalu berefek lah kepada sektor sektor turisme. Nah, justru yang menjadi faktor yang membuat turis-turis itu menyusut kedatangannya itu ya karena memang mungkin ya pertama itu bagaimana pemerintah itu memberlakukan pajak
terhadap terhadap penduduknya. Jadi kalau bisa dibilang Turki itu salah satu negara yang pajaknya tertinggi di dunia, guys. Salah satu ya, bukan yang paling, salah satu yang tertinggi. Nah, pajak di sini itu bisa sampai 20%, guys, dari harga normalnya. Dan kenaikan UMR yang menurut kita bagus ya kepada penduduk itu sebenarnya nggak bagus-bagus juga gitu. Semakin UMR dinaikkan, otomatis pengusaha-pengusaha kecil yang harus menggaji karyawannya ya otomatis harus menggaji lebih, kan gitu. Dengan digaji lebihnya gimana bahasanya, dengan diberikan gaji lebih tersebut kepada kepada si karyawan-karyawan tadi, otomatis harga produk yang mereka jual itu ya mau nggak mau harus naik, guys, signifikan. Harus naik signifikan, guys. Kenapa gue bilang begitu? Ya bayangin aja, kalau satu toko ngejual barang, misalnya makanan, harganya 200 lira dulu misalnya. Dan sehari itu dia bisa mencukupi untuk gaji karyawan, untuk biaya biaya restorannya, pengeluaran dan lain-lain, dan juga untuk modal usaha dan untuk budget pajak dan lain. Kalau 200 lira itu dalam sebulan bisa menutupi pengeluaran tadi, ya otomatis nggak ada masalah, ya kan. Tapi begitu pajak disenggol, gaji UMR juga disenggol, otomatis si harga makanan tadi yang 200 lira itu ya mau nggak mau harus ditambah, kan gitu. Itu yang ngebuat restoran-restoran, penjual-penjual yang lain-lain itu ya mau nggak mau harus menaikkan harga jualannya supaya bisa menutupi kos-kos atau pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya tersebut, gitu. Nah, hal inilah yang membuat perekonomian di Turki itu terasa melambat sedikit. Nah, kalau kita ngomong di sektor tourism, guys, ini sangat berdampak sekali, guys, terhadap jumlah atau ya terhadap alur kedatangan tamu-tamu dari travel, guys, yang mau ke sini. Pertama, karena jumlah biaya makanan mahal, walaupun hotel tidak terlalu naik ya karena musim dingin, walaupun kos-kos itu naik dan lain sebagainya. Nah, itu bisa bisa berdampak juga kepada harga-harga paket tur tersebut. Apalagi nih ya, pemerintah Turki itu kalau menurut gua agak sedikit berlebihan lah dalam memasang tarif museum. Nah, tunggu ya, ini kita di museum ya terakhir membahas. Ini gue mau berhenti dulu, guys, karena ada telepon masuk. Oke, guys, tadi sampai museum, guys. Nah, jadi museum-museum di Turki, guys, itu sekarang sedang mengalami kenaikan di segi harga itu terlalu berlebihan, guys. Misalnya Topkapı Palace itu salah satu istana peninggalan Utsmani. Itu biaya masuknya $50, guys, atau kalau bisa dibilang ditukarkan ke rupiah mungkin 750 ribuan lah kurang lebih ya. Nah, bayangin, guys, semahal itu tiket masuk. Nah, itu yang membuat agen-agen travel itu tidak memasukkan biaya, ya rata-rata ya tidak memasukkan biaya museum ke dalam paketnya. Walaupun ada juga yang pasang, ada
juga yang nggak lasang supaya harganya terlihat murah. Begitu juga dengan museum-museum yang lain guys, yang di luar kota. Dulu misalnya biaya masuknya itu masih terjangkau lah. Gue juga pas menghitung-hitung biaya biaya museum dan lain-lain tuh masih oke lah dulu kita masukkan ke harga paket tour. Tapi seiring berjalannya waktu, makin lama itu makin mahal guys. Nah, seharusnya kan kalau misalnya memang pemasukan Turki itu salah satu mayoritasnya adalah di bidang tourism, harusnya biaya-biaya seperti museum dan lain-lain, yaitu notabene tempat-tempat yang sering dikunjungi sama wisatawan asing, itu harusnya kan mungkin kalau nggak disubsidi ya dibuat harganya terjangkau lah ya. Walaupun gue tahu sebenarnya Turki itu sangat bisa dibilang sangat memperhatikan tempat wisatanya. Contohnya misalnya kayak Blue Mosque sedang direstorasi, Kabe juga restorasi itu memang memakan biaya tinggi gitu, tapi ya harus dialokasikan juga biayanya itu jangan terlalu mahal. Kenapa? Karena sekarang dampak negatifnya karena biaya tiket masuk terlalu mahal ya makin sedikit orang-orang yang mau masuk ke Topkapi Palace. Kalau kita bandingkan Topkapi Palace yang dulu sama yang sekarang ya, sekarang itu udah sekarang itu untuk wisatawan asing masuk ke museumnya itu bisa dibilang ya lumayan inilah, tidak terlalu banyak antrian lah, nggak separah yang dulu. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu ketika Turki sedang booming-boomingnya dan harganya itu masih terjangkau, itu kita masuk ke Efendim? 80. Ada orang nanya guys, ini skuternya maksimal berapa speednya? Dia tanya 100 nggak tuh? Bisa nggak 100 km per jam? Gue bilang 80 maksimal. Nah, jadi kita mau bahas apa ya? Sekawan nanya lagi jadi lupa gue kita bahas. Maaf ya guys ya. Gue kalau ke distract langsung lupa guys. Oke, jadi kita ngebahas biaya tadi ya, biaya Turkish Topkapi Palace. Nah, jadi alhasil sekarang itu makin sedikit lah wisatawan asing yang kesini. Dan menurut berita yang gue lihat di sosmed ya, itu banyak wisatawan asing di Eropa, di Amerika, di mana-mana itu banyak katanya itu banyak boykot untuk Turki. Boykotnya apa? Di situ ketulis Turki mahal, jangan ke sana dan lain sebagainya lah. Padahal kalau menurut gue ya guys ya, di beberapa kota memang banyak esnaf ya, bisa dibilang esnaf itu salah satu bisa dibilang orang yang berkecimpung di dunia bisnis lah, entah jualan kah apakah, esnaf lah. Nah, para esnaf ini banyak yang menjual produk-produk mereka itu mayoritas makanan misalnya, mayoritas yang bisa dikonsumsi lah. Nah, mereka itu banyak yang menjual produk-produk mereka itu di luar nalar guys, khususnya di kota-kota seperti Bodrum, Antalya dan lain sebagainya yang biasanya banyak turis-turis Eropa. Ada juga tempat-tempat yang menjual produk-produknya menggunakan mata uang euro gitu. Nah, ini kan sebenarnya nggak boleh guys ya, tapi ya mau nggak mau ya mereka yang menetapkan harga, dan customer yang kesana juga lapar mungkin posisinya, dan di setiap tempat rata-rata harganya sama, ya mau nggak mau harus makan di sana kan gitu. Nah, banyaklah
apa namanya, wisatawan asing itu yang merasa tertipu katanya di sana. Merasa tertipunya bagaimana? Ya harusnya harganya tidak semahal itu tapi dimahalkan, tidak masuk akal lah bisa dibilang. Nah ini yang membuat banyak wisatawan asing itu merasa apa namanya, merasa bisa dibilang ditipu atau dibohongi atau dikhianati lah. Makanya banyak yang apa namanya, bisa dibilang kecewa gitu. Nah begitu juga dengan taksi misalnya. Pernah gue naik taksi dari Taksim ke Besiktas, yang kalau misalnya lu naik itu palingnya berapa sih, paling 100 lira gitu atau 50 ribu lah palingnya. Nah itu kita malah dicas di awal. Pas gue tanya, ini kenapa taksimeternya nggak dihidupin? Taksimeter itu yang penghitung saldo taksi kita guys, nggak dihidupin sama dia, nggak dijalanin sama dia kan. Nah gue protes lah, ini kenapa nggak dihidupin? Allah bro katanya, kalau misalnya lu mau ke sana ya tarifnya 300 lira atau 150 ribu. Kalau lu nggak mau silahkan turun katanya. Dan gue posisinya sama temen gue gitu. Nah gue kan jadi shock ya kan, wah kok bisa begini nih. Dan gue kasih tahu temen gue, oke lah nggak apa-apa lah, daripada telat kita kan, oke lah naiklah kita. Hal-hal yang seperti ini banyak terjadi guys di Turki. Gue nggak menyalahkan semua taksi guys ya, tapi ada oknum-oknum tukang taksi ini seperti itu gitu. Makanya gue paling males kalau manggil taksi yang di pinggir jalan guys. Jadi taksi-taksi ini kan seperti gokar-gokar gitulah. Ada aplikasi Bitaksi, ada Uber. Nah kalau lu nyewa dari Bitaksi aplikasinya atau dari Uber itu masih oke lah guys. Jadi kalian bisa lihat tarif harganya dan kalian juga bisa lihat berapa lama estimasi ke tempat tujuan. Tapi kalau misalnya lu naik taksi yang biasa, lu nggak bisa komplain ke dia kalau lu ditipu. Paling lu cuma bisa foto plat nomornya kalau lu mau komplain. Tapi ya agak susah lah dikendalikan lah kalau taksi-taksi yang di pinggir-pinggir jalan. Jadi kalau misalnya lu pakai aplikasi itu lebih sehat, karena kalian bisa langsung melihat tarifnya, kalian bisa langsung apa namanya, mengecek harga, mengecek estimasi sampainya kapan gitu. Tapi tetap kalau misalnya kalian butuh misalnya kendaraan di Turki, itu banyak tuh travel agent yang bisa menghandle kebutuhan seperti ini. Jadi pertama kalau kalian mau ke tempat makan, tarifnya normal, tidak mahal, dan dikasih restoran yang oke lah, nggak terlalu luxe, tapi nggak terlalu jelek juga, standar lah kalau kalian mau beli paket standar. Begitu juga dengan mobil, tarifnya udah jelas. Kalian mau pakai seharian ya monggo, nggak ada istilah kayak lewat jalan ini begini nambah, aduh begini nambah, kecuali kalau memang di luar dari yang disepakati di awal. Pokoknya nggak kayak taksi lah bukan. Dan kalian tuh bisa, kalau enaknya pakai mobil-mobil travel tuh kalian bisa nitip barang di mobil dan nggak akan ada orang lain selain kalian yang akan masuk ke dalam mobil itu. Nah, begitulah. Jadi kalau misalnya kalian mau sewa-sewa mobil, jalan-jalan di Turki ini, ya bisa aja nanti kontak nomor di bawah ini. Kalian butuh hotel, kalian butuh pendampingan, tour guide dan lain-lain, kita insya Allah bisa membantu kalian di sini. Gunain aja. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita hari ini, agak sedikit ngalur ngidul ya. Dari yang tadinya ngebahas uang, jadi bahas ekonomi secara keseluruhan ya. Tapi gue harap kalian tertarik dengan video ini.
Gue harap banyak pelajaran juga yang kalian dapatkan dari apa yang gue sampaikan. Dan stay tune. Kalian bisa komentar di kolom komentar apa aja yang mau kalian bahas di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke guys, see you next time. Jangan lupa like, follow, and subscribe.